Romo, suster, bruder, bapak, ibu, dan saudara-saudari terkasih. Kenalkan saya Dewi Nugrahini dan Saya Valen Riyadi. Kita akan sharing ya di sini ya, karena KAS bulan ini menetapkan sebagai katekese pendidikan gitu ya. Dan minggu pertama adalah karakteristik anak-anak Gen Z dan bagaimana pendampingannya. Pak Valen mungkin mau jelasin itu. Jadi kalau kita ngomong Gen Z itu adalah anak-anak yang lahir di akhir 90-an atau gampangnya anak-anak yang mungkin sekarang sedang bersekolah ya, SD, SMP, SMA dan lain-lain. Nah, mereka ini bisa disebut dengan digital native. Artinya apa? Artinya ini adalah anak-anak yang lahir sudah mandi teknologi ya. Jadi mereka lahir teknologi itu sudah ada bersama dengan mereka. Bedanya apa? Bedanya satu, mereka punya akses ke dunia digital. Mereka kalau ingin tahu sesuatu, nanyanya ke internet, bukan ke teman-temannya. Ya. Semuanya serba cepat, serba instan. Mereka nggak tahu apa, tinggal lihat tutorial di internet. Mereka bingung tentang sesuatu, mereka cari di internet. Nah, problemnya mulai muncul pada saat informasinya kemudian terlalu banyak. Sehingga seringkali mereka bingung mana yang informasi yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang palsu gitu ya. Dan mereka juga punya kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cepat. Jadi interaksinya cepat gitu ya. Kalau dulu kita interaksi mungkin hanya di sekolah, sekarang mereka dari pagi di sekolah sampai siang, sampai sore, sampai malam mereka ngobrol sama teman-temannya terus gitu. Itu perbedaan yang mendasar antara Gen Z dengan sebelumnya. Oke, dari paparan Pak Valen tadi kan ada resiko dan akibat ya. Misalnya anak-anak yang umur masih muda, SD awal gitu, tapi terpapar konten yang belum seharusnya. Mereka tahu dari mana? Ya mereka megang gadget sendiri, megang gawai. Nggak sengaja lihat pornografi. Atau malah mungkin ada yang sengaja mencari. Sengaja nyari kadang-kadang penasaran ya. Penasaran. Terus main game yang ratingnya mungkin orang tua tidak sadar bahwa itu ratingnya bukan buat anak-anak. Di mana game itu bisa mengandung unsur kekerasan dan juga ada pornografi juga. Lalu nanti naik dikit, waduh, lagi nonton film-film bajakan keluar iklan judi slot gitu. Di mana pecandu judi slot ini tidak cuma anak-anak ya, ibu rumah tangga juga banyak. Bapak-bapak juga banyak. Bapak-bapak juga banyak. Semua kalangan kayaknya. Dan kemudian tidak bisa mengendalikan diri kan ketika memakai gawai, saking asiknya, saking senangnya berjam-jam, ada kecanduan ya. Banyak kasus-kasus kecanduan medsos, kecanduan memakai gawai di anak-anak. Lalu ketika mereka juga punya akun sosial media yang dimiliki ketika belum pada umurnya dan mereka itu belum matang, kadang mereka itu dapat pesan, dikirimin DM, dikirimin link video oleh orang-orang dewasa yang isinya itu mungkin tidak senonoh, tidak cocok untuk anak seumuran mereka. Dan nggak tahu siapa sebetulnya ya. Betul. Dan anak-anak tuh percaya karena merasa nggak apa-apa kok Bu, ini juga anak seumuran saya. Padahal belum tentu sama anak seumuran. Lalu mereka juga kena paparan kekerasan verbal juga. Kalau main game itu kadang ngomongnya bisa kayak kill gitu. Dan mereka menganggap itu di dunia nyata juga boleh ngomong seperti itu. Oke. Dan selain itu informasi yang sedemikian banyaknya menjadi kita jadi gamang mana yang benar mana yang enggak gitu ya. Apalagi dengan sosmed kita punya metodologi di software-software ini bahwa kita melihat di ring pertemanan kita sehingga kadang-kadang kita yakin sesuatu yang kita yakini kebenarannya padahal mungkin di lingkaran pertemanan yang lain hal yang berbeda gitu ya. Jadi kita sangat yakin sehingga jadi fanatis sekali. Echo chamber ya. Jadi kita hanya ingin dengar, kita hanya mendengar dan kita percaya pada yang dibicarakan di lingkaran kita nggak dengar lagi dari yang lain gitu. Nah, kemudian tadi juga soal judi online. Ini kemudian arahnya jadi pinjol, jadi pinjaman online kadang-kadang ya. Mereka butuh uang karena udah kecanduannya main judi. Mereka butuh uang, yang solusi paling gampang ya pinjol. Nah, kemudian ya nggak bisa bayar, dikejar-kejar dan lain-lain. Nah, yang tadinya internet itu dunia maya, kemudian masalah-masalah yang timbul juga kemudian akan bersangkutan dengan dunia nyata. Nah ini yang kadang-kadang anak-anak kita merasa bahwa nggak apa-apa kok itu kan maya, itu kan nggak nyata gitu. Padahal problem-problem yang mungkin muncul itu juga sangat berkaitan dengan dunia nyata.
Nah, sehingga di sekolah sepertinya perlu adanya tambahan materi gitu ya. Mungkin yang pertama itu literasi digital. Literasi itu apa, Pak? Literasi itu bagaimana cara menggunakan sebetulnya ya. Oke. Kalau dulu literasi itu bagaimana kita membaca gitu ya. Nah, ini literasi digital, bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital, bagaimana kita memanfaatkan internet untuk hal-hal yang positif dan juga optimal. Jadi bukan hanya bagaimana kita mampu menggunakan, tapi bagaimana juga kita menghindari efek-efek negatifnya, seperti yang tadi udah dibahas gitu. Jadi biarkan teknologi ini yang netral sebetulnya, kita manfaatkan sisi positifnya, kita hindari negatifnya. Oke, selain itu ada lagi isu soal pendidikan seksualitas. Kalau orang zaman dulu, mungkin orang tua saya, atau mungkin juga yang orang-orang seumuran saya itu kadang merasa masih tabu membahas soal seksualitas dengan anak. Kenapa? Karena orang berpikir seksualitas itu soal biologis saja, soal hubungan antara suami istri, diistilahkannya seperti itu ya. Padahal seksualitas itu meliputi banyak hal. Misalnya bagaimana kita menyadari identitas kita, bagaimana kita memahami gender kita itu apa, lalu bagaimana merawat kesehatan tubuh, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita punya pilihan bebas, bagaimana kita merasa ini tubuh kita, dan kita harus mempertahankan itu dari orang lain. Dan apalagi dengan anak-anak yang sekarang yang sangat terbuka dengan kencangnya informasi, dan mereka takut, mereka sungkan tanya sama guru dan orang tua, mereka tanya sama siapa. Kebanyakan ngomong, Bu, saya googling gitu. Tapi ketika ditanya, ketika kamu googling, apakah kamu menemukan jawabannya yang sesuai? Sebagian besar bilang enggak. Malah bingung ya? Malah bingung, malah menemukan hal-hal yang harusnya tidak. Atau malah dapat infonya dari orang yang nggak tahu siapa kadang-kadang gitu ya. Betul, dan belum tentu juga itu benar. Maka saya mengajak orang tua untuk tetap belajar, guru juga untuk tetap belajar bagaimana mendampingi anak-anak dalam memahami seksualitas. Dan jangan ragu bahwa pendidikan seksualitas ini seharusnya diberikan juga sesuai jenjang dan umurnya gitu ya. Jangan merasa bahwa ini anak SD masih kecil, nggak perlu gitu. Betul. Padahal materi yang diberikan seharusnya bisa disesuaikan juga dengan jenjang umurnya gitu. Betul, jadi memang materi itu disesuaikan ya. Kalau misalnya anak kelas 1 SD, anak kelas 2 SD, itu diajari mengenali anggota tubuh. Lalu mereka diajari bagaimana tubuh ini berharga, bahwa ini tubuh saya, ini punya saya. Teman itu nggak boleh misalnya memegang atau misalnya ngitik-ngitik gitu, atau misalnya memegang bagian yang tidak pantas. Dan juga mereka harus berani menolak ajakan orang tua yang lain, menolak ajakan orang asing, termasuk hal-hal yang nggak senonoh dari figur otoritas gitu ya. Mereka harus berani juga untuk dari figur otoritas yang mungkin disegani oleh orang tuanya juga. Jadi kami ajarkan untuk jangan, dan kamu harus berani lapor ke orang dewasa lain yang bertanggung jawab. Nah, tadi hubungan dengan internet, komunikasi ini arahnya kadang-kadang ke itu omong kasar, bullying gitu ya. Nah, mungkin ini juga perlu disampaikan bagaimana kita bisa menghindari, bagaimana kita bisa mencegah terjadinya bullying. Betul sekali. Jadi kalau kasus bullying ini semakin lama semakin meresahkan sebetulnya ya di sekolah. Usulan lagi sih ini untuk salah satu pendidikan karakter di sekolah. Dan orang tua juga harus terlibat, karena bagaimanapun juga orang tua itu pendidik pertama dan utama untuk anak-anak. Kita mengajarkan anak-anak kita itu untuk lebih empati, lebih memahami posisi orang lain. Kalau di anak-anak ini kita nggak ngomong soal definisi bullying, jenis-jenis bullying untuk mengapalkan itu enggak, tapi jangan yang teori-teori doang ya. Iya, jangan teori-teori doang, tapi bagaimana anak itu tahu bagaimana berteman dengan baik, bagaimana aku menghargai perasaan orang lain, bagaimana aku mengatakan tidak ketika dia membuli, dan bagaimana kalau ada temannya yang dibully, dia juga harus bisa membela. Nah, Bu Dewi ini kan udah dengan timnya mencoba untuk menyampaikan beberapa materi ini di salah satu SD di Kadisius Sengkan, juga ada beberapa sekolah yang lain. Ada pengalaman menarik nggak bagaimana materi-materi karakter ini, pendidikan karakter ini bisa sampai ke murid, mungkin juga ke guru, orang tua, seperti apa? Yang sudah kami jalankan itu yang anti bullying dari tahun 2022. Kalau pendidikan seksualitas ini sebetulnya sudah lebih lama lagi sebelum pandemi. Dari tahun 2016 pernah ada seminar juga, kemudian parenting, pelatihan untuk guru juga ada. Yang pendidikan seksualitas ini mungkin yang
kadang guru sama orang tua itu masih ragu untuk memberikan ya. Kalau siswa nanya, muka gurunya udah merah duluan. Iya, kemarin waktu pelatihan untuk UPP kerjasama dengan UPP Pendidikan, ada guru yang bilang, Bu, saya nggak siap kalau ada anak nanya seperti ini, mungkin gurunya bisa pingsan di depan kelas gitu. Jadi kadang anak tuh tanya hal-hal yang mengejutkan. Contohnya anak kelas 4 nanya, kalau bapak membuat bayi dengan ibu itu pelecehan seksual bukan itu. Jadi memang orang tua dan guru itu harus menyiapkan hati, menyiapkan diri bagaimana membahasakan hal yang rumit dan kita anggap tabu ke bahasa yang sederhana supaya anak-anak itu paham. Ya, jadi bukan mengajari untuk melakukan hal-hal yang nggak senonoh gitu ya. Yeah. Tapi mereka harus tahu dan juga mereka harus bisa melihat hal-hal yang positif dari bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka berhubungan sosial gitu ya. Oke. Dan pendidikan untuk guru-guru ini juga sudah disampaikan ke beberapa guru dari 15 sekolah di Yogyakarta ya. Yeah. Kerjasama dengan UPP Pendidikan dan kita berharap juga bisa dilanjutkan semakin luas. Nah, tapi kalau ngomong pendidikan anak itu kan ada 3 unsur sebetulnya. Ada sekolah atau guru, kemudian orang tua, kemudian siswa. Nah, ini bagaimana relasi dari ketiganya ini? Jadi sebetulnya itu kunci kalau kita mau ngomong soal literasi digital, ngomong soal pendidikan seksualitas, lalu soal bullying, anti-bullying, itu kuncinya satu kok, komunikasi. Tapi komunikasi yang seperti apa? Kadang kan kalau kita lihat komunikasi orang tua ke anak itu kan satu arah ya. Orang tua khotbah gitu. Otoritas. Harus nurut. Ikut, harus nurut. Cita-cita orang tua punya anak yang nurut. Tapi di generasi ini kita lebih banyak membuka telinga, membuka mata bagaimana anak-anak kita bergaul. Termasuk kami juga itu kalau di kelas itu menerima masukan, feedback dari anak-anak, materinya mau seperti apa sih nak, bagusnya seperti apa. Dan komunikasi ini kita harapkan semakin terbuka dari orang tua iya, dari anak iya, sehingga kita itu lebih memahami anak gitu. Oke. Dan guru-gurunya juga harus lebih siap ya. Ya, karena guru-guru kadang-kadang udah beban administratifnya terlalu banyak, ditambahin materi-materi seperti ini tambah pingsan lagi. Oke. Baik, kita udah di akhir penghujung diskusi ini. Jadi apa yang bisa kita sampaikan untuk dibahas nih? Jadi kalau satu pertanyaan reflektif gitu ya, mungkin waktu saya rasain ini pertanyaannya itu, apakah sebagai orang tua dan guru kita itu sudah hadir ya, dan mendengarkan anak-anak kita, serta memberikan respon yang tepat, lalu membuka diri untuk lebih memahami mereka. Oke. Itu saja Pak Valen. Karena ini anak-anaknya generasi khusus ya, Gen Z. Baik, kami sudah sampaikan beberapa hal yang terkait dengan Gen Z ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, Romo, Frater, Suster sekalian. Berkah dalam, terima kasih.